Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulin Najah. Saya kuliah di UIN Sunan Kalijaga, jurusan Perbandingan Mazhab. Asalnya Jakarta, Guru. Saya Muhammad Farhan, dipanggil Farhan, kuliah di UIN Unsuka, jurusan Manajemen Dakwah, terus asal Bekasi. Nama saya Firman Ilham Maulana, dari kuliah di kampus Universitas Ahmad Dahlan, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Asal Bekasi Utara. Kenalkan dulu, saya Muhammad Malikuddin Rizal. Sebut kampungnya aja, nggak usah. Ini Bekasi luas banget. Iya, di Bekasi Utara, Bekasi. Cikarang ini. Saya Pondok Ungu Permai. Kenalkan dulu, saya Muhammad Malikuddin Rizal. Saya kuliah di Universitas Islam Universitas Sunan Kalijaga. Jurusan Perbandingan Mazhab. Asal saya dari Cikarang. Kenalin dulu, saya Abdul Somad, kuliah di UIN jurusan Manajemen Dakwah, asal dari Pondok Gede. Nama saya Muhammad Firman Hasim, dari Universitas Ahmad Dahlan, Pendidikan Agama Islam, dari Garut. Nama saya Nurfadil Alfan, kuliah di UAD, jurusan Ilmu Hadis, dari Pondok Sogan. Anak bersatoi ya. Nazarudin. Oh, cucunya? Anaknya siapa? Yang ketemu saya nggak? Maaf, anaknya Sedaya ya? Iya, mau kembali. Perkenalkan, nama saya Rahmat Naufal Fauzan, dipanggil Naufal. Saya kuliah di UIN Suka, jurusan Manajemen Dakwah. Asal saya dari Kafring Jati, Bekasi Utara. Jangan saya. Perkenalkan, nama saya Lutfi Farisandi, kampus di UIN Suka, jurusan Perbankan Syariah, asal dari Cibitung. Perkenalkan, nama saya Abdullah Fatah Bojali, kuliah di UIN, jurusan Hukum Tata Negara, asal Citra Bogor. Perkenalkan, saya Muhammad Ryan, kuliah di UIN Sunan Kalijaga, program studi Manajemen Dakwah, asal dari Tasik. Kan nama saya Ahmad Gilang Rizky, kuliah di UIN jurusan Hukum Tata Negara. Selamat rumah guru. Kenalkan dulu, saya Ganang Fedi Manggolo, bisa dipanggil Ganang, kuliah di STI Ampara. Saya asal dari Asalam. Asal Anjung Harapan. Iya. Masih ada yang kurang? Ada. Mungkin selanjutnya kita anak-anak Mosma mau meminta arahan dan pesan guru yang lagi menimba ilmu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita, senior kita yang ada di Jogja, Ustadz Haji Naufal LC. Alhamdulillah, ujung harapannya udah hilang. Ya, ujung harapan udah hilang. Ya. Kemudian anak-anak semua mahasiswa, yang pertama terima kasih sebesar-besarnya baik Ustadz Naufal maupun teman-teman hari ini bisa menyempatkan diri bertemu di tempat ini, dan tadi sudah saya datang juga salah satunya ke rumah Sadam ya, melihat kondisi teman-teman kalau di Jogja itu seperti apa. Kemudian selanjutnya ada beberapa hal yang saya pesankan buat kalian di dalam menuntut ilmu ini. Yang pertama, orang-orang yang sedang menuntut ilmu, mencari ilmu itu, doanya yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hitanul bahri, gitu, ikan-ikan di lautan
ikut berdoa, ikut beristighfar. Oleh karena itu manfaatkan betul ya, situasi saat kamu sedang belajar, angkat tangan, gelar sejadah, sholat hajat, minta sama Allah. Karena dulu saya juga selalu dipesan oleh Abu ya begitu. Ya, ketika saya belajar ke Mesir, saya selalu ulang-ulang tuh nasihat beliau. Pokoknya kalau nanti ente di sana ada kesulitan belajar, kesulitan menghafal, kesulitan memahami mata kuliah, kesulitan hidup di kampung orang, kesulitan urusan administrasi perkuliahan, kata beliau apa? Gelar sejadah, sholat hajat, minta sama Allah. Ya. Ternyata ketika saya ngajar taklim sampai tuntas tuh, kebetulan tahun ini saya ngajar kelas 3 aliyah itu, dia takwa taklimnya, buku taklimnya hatam. Saya bilang belum pernah saya sejek-jek itu ngajar kitab sampai hatam, sampai habis, ya kan? Ternyata luar biasa. Di dalam kitab taklim itu kunci untuk orang gampang menghafal, ya kunci orang untuk sukses belajar dari apa yang dia cari. Belajarnya yang pertama harus punya wudu, selalu berwudu, karena al-ilmu nurun wal wudu'u nurun gitu. Ilmu itu ada cahaya, wudu itu juga cahaya. Ketika dia bertemu, dia akan cepat meresap. Ya, di dalam kitab taklimnya. Jadi setiap kali kamu belajar, usahakan selalu berwudu. Batal, wudu lagi. Karena al-ilmu nur, al-wudu'u nur. Ya, ilmu itu cahaya dan wudu itu juga cahaya. Dan setelah berwudu, sholat hajat. Dan sudah pasti orang ketika belajar yang dipinta cuma aktu, nggak banyak-banyak. Ilmunya manfaat, bukan ilmunya banyak, ilmunya manfaat. Buat apa ilmu banyak kalau tidak bermanfaat? Ya, syukur-syukur ilmunya banyak, manfaat. Nah itu yang mahal. Makanya selalu berdoa supaya Allah berikan saya ilmu yang bermanfaat. Makanya dalam kitab Bidayatul Hidayah diajarkan oleh Syekh Al-Imam Al-Ghazali kan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Nah, ya, atau Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Gitu kata beliau. Ya Allah, hindari saya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan itu menjadi PR utama buat teman-teman yang sedang belajar. Karena kalau ilmunya sudah manfaat, itu kebahagiaan buat Anda. Ya. Bukan hanya kita bisa mampu membahagiakan orang tua kita saja, tapi itu kebahagiaan diri kita sendiri. Jerih payah, susah payah, kita belajar jauh-jauh merantau, ya kan? Siang malam kita bangun, sholat hajat, sholat tahajud, ya. Kita minta sama Allah, rasa lelah itu Allah bayar dengan apa? Dengan ilmu yang bermanfaat. Dan itu sebuah kegembiraan yang luar biasa. Ya, saya pesan itu, angkat tangan, selalu berdoa, deketin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tahu karena kita sama-sama mahasiswa. Dulu kan sama-sama mahasiswa ya, apalagi rantau. Yang namanya waktu di tangan kita sendiri. Ya, yang namanya pergaulan di tangan kita sendiri. Kagak sholat itu juga udah makanan mahasiswa. Ya, ada istilah sholat duhanya kunut. Ada istilah sholat duhanya kunut. Itu sudah biasa. Jangankan di Jogja, kita juga waktu di Mesir gitu. Main poker, ya. Bahkan mohon maaf, nonton film yang harus tidak kita tonton itu juga banyak dikerjakan oleh mahasiswa. Makanya orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang berharap kepada Allah, dialah nanti yang akan muncul ke permukaan. Kan yang ikut belajar Bekasi terutama ya banyak, tapi tidak semua orang Bekasi itu sukses, nggak semua.
kecuali orang-orang asidikun gitu kan. Orang lain memang benar di jalan. Karena tugas kamu adalah be your success. Kamu harus jadi orang sukses. Itu tugas inti pokoknya. Saya ngeliat Ustaz Naufal ini luar biasa. Ya, saya nggak pernah ketemu sama beliau, ini jarang. Saya cuma ketemu di media sosial. Sama-sama saling memantau gitu. Ya kan, beliau juga sering lihat media sosial saya juga sering lihat media sosial beliau gitu kan. Sampai-sampai tempo hari saya sempat komen kapan-kapan saya main. Karena ngeliat rumahnya gitu, kayaknya ada sawah, asri gitu. Melebihi asrinya Pondok Soga. Ya. Alhamdulillah hari ini Allah kabul bisa berjumpa, bisa ketemu ke sini. Dan saya senang banget melihat ada murid saya di mana-mana sukses. Ya, karena kesuksesan guru dilihat dengan kesuksesan muridnya. Dan saya berharap kepada kamu nih calon-calon pemimpin masa depan, pokoknya be your success. Kamu harus menjadi orang yang berhasil. Orang berhasil itu tidak cukup dengan tidur, tidak cukup dengan bergadang, leha-leha, nggak cukup. Ya, 4 tahun kamu di tanah rantau harus betul-betul dimanfaatkan. Nah, itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, ini saya ulang kembali ketika saya dulu belajar ke Mesir, dipesan oleh Al-Maghfurlah, Pak Haji Ali apa? Ya halik ya malik. Pokoknya kalau kamu udah merantau, pantang pulang tidak berhasil. Kalau kamu pulang tidak berhasil, lebih baik mati aja di tanah rantau. Gitu. Iya. Itu Nur Ali itu yang pesan. Iya. Artinya apa? Kalau kamu sudah jauh-jauh belajar meninggalkan kampung halaman, cuma satu pilihan, pulang sukses. Kalau nggak sukses, mendingan lu mati di rantau. Ya, itu harus menjadi prinsip. Walaupun prinsip yang saya pegang ini tidak sama dengan prinsip yang dipegang oleh anak saya ya. Tapi saya berharap nih sama teman-teman semua, terutama anak saya ya, Muhammad Sadam Nur itu, supaya bisa memiliki semangat belajar seperti saya dulu gitu kan. Dan belajar itu memang tidak terbatas oleh usia dan tidak terbatas oleh waktu, kapan saja. Jadi semakin posisi saya seperti sekarang, itu bukan semakin kita leha, tapi semakin terus menggali, belajar. Karena tantangan ke depan itu bukan sedikit. Iya, apalagi jujur di Ujung Harapan sekarang sudah minim sekali guru-guru yang bisa dijadiin referensi. Saya termasuk yang salah satu banyak ditanya orang. Makanya sampai saya bikin blog sendiri. Nah, kamu bisa lihat turanwaramin.com. Itu saya isi ada beberapa kolam. Pertama kolam berbagi khutbah Jumat. Setiap hari Rabu atau Kamis saya selalu berbagi khutbah Jumat. Kemudian kolom tanya jawab Antatas al Islam Yuji. Karena banyak WA yang datang saya minta ini hukumnya apa. Terus juga saya kasih kolam tentang kematian. Karena begitu banyaknya orang mati ya. Dan begitu banyaknya juga orang yang ngundang saya mulai dari 7 hari, 40 hari, 100 hari sampai haud. Terakhir kemarin saya pulang dicari orang, ya kan? Makanya pokoknya pulang sukses. Ya. Di sini Jogja ini adalah kota pelajar. Dulu tahun 70-an Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei belajarnya ke sini. Sebelum Malaysia seperti sekarang. Belajar ke Jogja, terutama Sunan Kalijaga. Itu luar biasa. Abang saya yang paling tertua, seperiode dengan Abuya. Kenapa nama saya sama dengan nama Abuya? Karena saya punya abang paling tua itu teman seperiode, sekelas. Ya kayak Sandang sama Ayang gitu. Nah ketika sedang-sedangnya begini nih, mahasiswa di sini kan sering main ke rumah saya kan. Pas saya lahir, ada bapak saya itu namanya itu kayak si Nur Anwar tuh anaknya kayak Nur Ali. Bersyukurnya saya dengan namanya sama,
hidupnya pun bersama-sama sampai saya mengantarkan Abuya titik akhir hayat beliau kan gitu. Nah, abang saya tuh kuliah di sini. Dulu orang tuh bangganya luar biasa. Pokoknya namanya kuliah pilihannya Jogja. Dan Jogja itu terfavorit pada waktu itu. Karena semua lulusan-lulusan Jogja itu sukses. Kalau anaknya Al-Maghfurah itu saja Haja Solehah Nur. Ya, zaman itu susah, sulit sekali untuk bisa masuk sekolah ke Jogja ini. Dan kamu adalah generasi orang-orang yang selanjutnya yang harus bisa mengukir kesuksesan. Ya. Terus selanjutnya yang saya pesankan juga, ya, ambil manfaat sebanyak-banyak selama di kampung orang. Ya, yang baik-baik, manfaat apa, ya kan? Ambil sebanyak-banyaknya. Baik bahasanya, ya. Kalau kata orang Abongan, hidup di Jogja bertahun-tahun, apa kagak bisa nonton sama orang Jawa gitu ya. Nah, Ustaz Naufal ini udah hilang ujung harapannya, luar biasa gitu. Itu ambil manfaatnya, yang baik-baik dibawa pulang, ya, yang tidak baik ditinggal. Kemudian pesan berikutnya adalah, saya selalu kadang titipin doa-doa yang menurut saya penting tuh sama Sadam. Bang nih, baca doa ini, ya, baca doa ini. Maka kesempatan ini saya kasih sama kamu ini. Yang pertama, baca surah Alam Nashrah Laka Sadrak. Itu setiap habis sholat subuh 9 kali. Nah, bagaimana mau dibaca sholat subuh sekalian dulu? Iya. Itu apa namanya? Jadi diri. Ya. Supaya inna ma'al usri yusra. Semua orang alami kesulitan, tapi bagaimana kesulitan itu kita hadapi? Setelah kita ketemu kesulitan, Allah kasih yusra, Allah kasih kebahagiaan, Allah kasih kesuksesan, Allah kasih keberhasilan. Itu yusra namanya. Sekarang capek nggak apa-apa, nama orang belajar. Lelah, maklum, biasa. Jangan pernah mengeluh kalau belajar itu capek, lelah. Tapi Allah sudah jamin, inna ma'al usri yusra. Pasti kamu akan yusra. Yusra itu kesuksesan, keberhasilan. Ya. Amalan yang kedua yang saya dapat juga dari Dr. Alfian, ya kan? Baca sholawat Maria 11 kali setiap habis sholat. 5 waktu. Setiap habis sholat waktu. 11 kali. Insyaallah segala sebutan kamu itu akan Allah berikan kemudahan, ya. Dan yang lain-lain yang biasa, makanya kayak sholat duha, usahain yang sambil ditinggal, sholat hajat tiap kali sholat, terus belajar usahain ngadep ke kiblat. Itu yang sudah diatur dalam kitab Ta'lim. Ya. Bahkan di akhir kitab Ta'lim itu bukan hanya itu doang, suruh baca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata. Itu baca. Ya, baca. Insyaallah nanti kalau diamalin, segala apa yang kita sulit pasti Allah berikan jalan. Ya. Orang tua mah dari rumah udah pasti doain. Udah pasti doain. Dan yang selanjutnya adalah saya ambil pesannya Imam Ali bin Abi Thalib. Kata beliau apa? Al-ilmu khairun minal mal. Ya, sekarang nih kamu jangan pernah berpikir bagaimana cari kerjaan. Jangan. Ilmu tetap lebih baik dari harta. Ya, fokus cari ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan pernah terbelesit di otak kamu itu bagaimana saya bisa cari sampingan. Prinsip saya nggak ada. Dalam prinsip hidup saya dalam belajar itu nggak ada. Makanya saya belajar di Mesir itu murni 4 tahun, lulus 4 tahun. Karena di kepala saya itu nggak pernah ada untuk kerja. Walaupun pada saat itu ada tawarannya. Dulu ada opang waktu saya baru masuk Mesir itu, kan anak atas itu ada berapa orang ya? Saya berangkat dari 15 atau 16. Alhamdulillah yang dikasih lulus murni itu saya. Iya. Setelah saya lulus, karena kebetulan saya punya kemampuan bisa masak, bisa opang itu ya, bisa masak itu, jadi chef gitu. Sehingga ada beberapa teman-teman yang bisnis catering
nawarin saya. Orang yang marah kalau nerima itu almarhum guru rojul. Atau ini awas Nur, lu terima awas. Lu datang ke sini bukan mau cari kerja, lu datang ke sini mau cari ilmu. Jangan sekali-kali lu tawar, lu terima tawarnya. Nah itu Rojudin. Mungkin ya kalau waktu itu saya terima, kan Mayan itu udah berduit kan, sambil kuliah, sambil belajar, mungkin tidak secepat apa yang sekarang saya dapat. Ya jadi al-ilmu khairun minal mal. Tetap ilmu itu jauh lebih baik. Dan kata Imam Malik terusin, al-ilmu yahrusuka. Kalau kamu sudah dapat ilmu, ilmu itu yang akan melindungi kamu. Ilmu itu akan jaga kamu. Ya, jadi kamu tidak perlu harus mencari yang lain. Nanti dengan ilmu menjaga. Mamanya apa? Menjaga harta kamu, kekayaan kamu, ilmu. Ya, kita korek sendiri. Ini saya bisanya apa gitu. Cari sendiri. Saya juga dulu waktu belajar sama kamu, sama. Kita kan sama-sama pernah anak muda juga. Saya ini bisanya apa ya? Bisanya apa gitu. Saya juga nggak bisa ngebayangin kalau saya itu bisa ceramah. Saya itu nggak bisa pernah juga ngebayangin saya itu bisa bawa orang mondar-mandir ke luar negeri, ke Mekah kemarin. Nggak terbayang sama sekali. Tapi memang yang ada pada diri saya selalu belajar. Belajar dengan orang lain. Kayak mamanya ceramah. Saya ketinggalan orang ceramah, oh ini orang ceramah enak gitu ya. Saya harus bisa kayak dia. Gitu. Niat orang khutbah enak ya. Saya suka gitu niat dia khutbah. Berarti saya harus belajar seperti kayak dia. Bagaimana orang itu suka. Gitu. Sama dengan dunia pelayanan, dunia marketing. Makanya saya sering pesan sama si Sada. Pokoknya lu liatin gua aja. Liatin gua nih. Bagaimana cara menyapa orang, bagaimana cara berinteraksi dengan orang, bagaimana cara melayani orang, bagaimana cara memberikan sesuatu kepada orang, ya kan? Sehingga nanti di situ akan timbul rasa mahabbah, rasa cinta kepada orang lain. Ya. Dan itu tidak ada di bangku sekolah, tidak di bangku sekolah. Ya. Makanya bagaimana ilmu itu yang memelihara atau menjaga kamu semua. Makanya pokoknya belajar, cari ilmu sebanyak-banyaknya, ya. Jangan pernah puas dengan apa yang kamu dapat hari ini. Ya, atau satu lagi ya. Nah, satu lagi itu adalah masalah perempuan. Ya, boleh nggak? Saya itu punya hubungan seksual? Boleh, tapi bukan menjadi penghalang untuk kamu menjadi sukses. Ya, tapi bagaimana si perempuan atau cewek yang kita punya itu memberikan motivasi. Kalau tidak bisa, hindari. Ya kalau nggak bisa, ternyata ini cewek bukan memberikan semangat atau motivasi saya, hindari. Mengganggu maunya, tiap hari video call. Kalau nggak video call marah. Atau kalau yang nggak dibalas marah. Ini kagak membantu ini, membantu kesuksesan. Saya ini punya program biar jadi orang sukses. Tapi kalau begini nih, ya, sampai dilepas. Ya kan? Saya kagak tahu kalau Ustaz Noval ya dulu waktu di Mesir. Kalau saya di Mesir, saya kebetulan saya di Mesir itu sama kayak kalian tinggal serumah. Ada 3 kamar, 4 kamar. Tapi saya tidak pernah sekamar sama orang lain, pasti sendiri. Ya, di kamar saya sendiri itu, saya punya televisi. Dulu zaman televisi kan. Punya radio, tapi nggak punya HP, dulu zaman nggak ada HP. Semua fasilitas kamar saya full, saya lengkapi. Karena kebetulan saya alhamdulillah ya, sejak menjadi mahasiswa, duit saya banyak. Karena saya dapat 2 beasiswa. Ya, jadi nggak pernah berharap datang dari rumah dan nggak pernah minta juga sama orang tua, karena saya tahu orang tua saya nggak punya kerjaan. Kalau diminta juga nggak ngerti, nggak punya telepon, nggak ngerti, nggak bisa baca, nggak ngerti lah pokoknya. Jadi nggak pernah minta. Kalaupun datang dari abang saya, alhamdulillah. Nggak datang, saya nggak pernah meminta. Tapi alhamdulillahnya saya dapat beasiswa, 2 beasiswa. Waktu itu dari ISMI 1, dari orang Arab 1. Jadi hidup saya memang waktu mahasiswa itu duitnya banyak, alhamdulillah ya. Maka kamar saya selengkapi dengan kebutuhan saya, televisi, radio dan lain sebagainya.
Tapi ketika mau ujian, 3 bulan mau ujian, itu semua saya masukin kardus. TV masukin kardus, tik masukin kardus. Udah nggak ada ngeliat TV, udah nggak ada ngedenger radio, nggak ada, off. Karena menurut saya itu mengganggu. Nah sekarang itu kamu nggak butuh TV, kamu nggak butuh radio. Di mesin aja karena udah nggak ada TV bang, nggak ada smart mesin. Yang mengganggu ya ini. Kamu harus bisa memanage kapan saya harus lihat HP. Ya, harus dikasih time, dikasih waktu. Kapan saya harus lihat HP. Ya kan? Jangan sampai ini di rumah ada wifi itu digunakan buat video call, buat chattingan, malam jam 1, jam 1:30 itu masih aja online.